tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa nih kok akhirnya dihubungkan dengan hukum Taurat? Ya, karena hukum Taurat ini adalah mengatur tentang kehidupan kedagingan. 1-4 tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Ya kan? 5-10 itu hubungan antar sesama. Artinya hanya peraturan-peraturan yang tampak. Dan itu pun setiap orang tidak mungkin bisa 100% melakukan. Kalau kita hidup menurut hukum Taurat, mana mungkin kita akan bisa sampai pada kerajaan Allah. Makanya yang dibutuhkan adalah siapa? Raja atas dunia ini, Yesus Kristus, yang sanggup menebus dosa dan hidup saya dan saudara. Nah saudara, lalu ayat yang ke-19 di situ dikatakan buah daging itu demikian macamnya. Dan kita harus tahu kalau kehidupan manusia itu konflik antara roh dan daging. Ini bertentangan. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Maka orang percaya tidak bebas dari konflik ini. Setiap hari itu saudara, kita mesti nanya, Tuhan, mana yang harus aku pilih? Kalau kita menurut roh, seringkali kedagingan kita harus ditinggal. Maka sekali lagi orang percaya tidak bebas dari konflik ini. Tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Katakan amin. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu untuk meninggalkan kedagingan? Supaya apa? Kita jangan seperti kanak-kanak tadi. Seolah-olah hanya imajinasi kita yang hidup benar. Imajinasi kita saja yang merasa hidup. Aku ini sudah melakukan firman. Tapi seperti tadi, supaya tidak diketawain orang. Tapi kita harus menunjukkan satu kenyataan. Maka kemenangan ini dimulai kapan? Yaitu saat kita memilih untuk berjalan dalam roh. Mungkin hari ini ada yang nanya, hidup berjalan dalam roh itu carane kepriye to? Bangun hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan, siapa yang setiap hari mesti berdoa khusus pada Tuhan? Amin. Ada yang punya waktu khusus untuk berdoa? Ada, saudara? Untuk apa sih berdoa itu? Bukan hanya minta berkat, minta perlindungan, tapi yang utama adalah, Tuhan, apa yang Engkau mau atas hidupku? Tunjukkan hari ini akan apa yang harus aku lakukan, supaya hidupku dipimpin oleh Roh-Mu. Amin. Saya percaya langkahnya saudara pasti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Kembali tadi pada janda Nabi tadi yang ketemu dengan Elisa. Mungkin cerita itu Bapak Ibu udah hafal ya. Tertolong enggak? Tertolong enggak? Hutangnya kebayar enggak? Hutangnya kebayar enggak? Kebayar. Tapi syaratnya apa? Enak enggak syaratnya? Jangan hanya imajinasi. Jangan hanya mengandalkan, wah, aku ini suamiku dulu nabi, mesti aku nanti ditolong Tuhan, tapi diem aja enggak.
Artinya bergengsi pada diri sendiri. Jaga image. Tapi ada satu, yang pertama, keterbukaan. Sehingga apa? Kalau mungkin janda tadi tidak bilang pada Nabi Elisa nanya enggak apa yang ada padamu? Tidak. Benar enggak? Berhenti enggak dari pikiran yang imajinasi, waduh bagaimana ya. Hanya sampai di situ. Tapi karena adanya keterbukaan, akhirnya dia bilang secara jujur. Setelah ada keterbukaan, harus ada kejujuran. Katakan haleluya. Keterbukaan, kejujuran, buah daging atau buah roh? Halo? Keterbukaan dan kejujuran itu buah daging atau buah roh? Buah roh. Benar tidak saudara? Memang tidak langsung dikatakan jujur, tidak. Tapi ada damai sejahtera. Saudara, untuk berubah hidup ini mengalami sebuah kenyataan itu saudara. Mengubahkan firman Tuhan ini menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati. Ini harus mau diproses saudara. Sekali lagi banyak orang mengartikan mukjizat itu ada kadabra jatuh menjadi wujud barang. Enggak. Tapi tentang kisah ini sekali lagi berapa kali Bapak Ibu dengar? Berkali-kali ya. Tapi penyelesaian ini menurut Bapak Ibu ini termasuk mukjizat tidak? Termasuk mukjizat tidak? Tapi apa yang harus dikerjakan oleh janda itu? Sekali lagi, keterbukaan, kejujuran, tapi yang ketiga adalah langkah. Katakan haleluya. Makanya saudara, bagian yang kedua tentang hal ini, buah roh dan kedewasaan rohani. Bagian yang kedua yang dinyatakan Paulus adalah manifestasi. Apa itu manifestasi? Manifestasi itu adalah langkah yang harus dikerjakan. Katakan haleluya. Banyak orang yang sering mengatakan begini. Oh, ketika orang itu berbahasa roh, oh kamu harus begini, begitu, begini. Oh, itu lagi manifestasi. Tapi manifestasi yang dimaksudkan ini adalah demonstrasi. Artinya demonstrasi itu adalah satu tindakan. Makanya kita harus kenal perbuatan daging dan buah roh. Kalau daging itu perbuatan, tapi kalau roh adalah buahnya. Jadi dalam kehidupan kita sampai akhirnya orang itu menilai. Makanya hati-hati ya sekarang di zaman sekarang ini. Banyak provokasi-provokasi yang sering terjadi. Tidak tahu apa-apa, toko dibilangin aja. Kamu sama itu harus jauhin ya. Sering kali tidak seperti itu saudara. Hanya ini ternyata seorang ini ngalami kasus dengan seseorang, merasa oh saya dirugikan sama orang itu. Dengan permasalahan yang kita nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ngajak orang lain. Pokoknya hati-hati sama itu loh. Ini sudah berbuat pokoknya nggak mau nunjukin. Karena takut ini kekurangannya juga terkuak. Nah, ini namanya tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan. Hanya menilai. Kita perhatikan ayat 19. Perbuatan daging ialah telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Coba tundukkan kepala masing-masing, bagian mana yang masih ada pada saya dan saudara? Masih ada iri hati? Masih ada yang mementingkan diri sendiri? Masih ada percideraan? Masih ada roh pemecah? Artinya roh pemecah itu ya seperti tadi. Awas nganu kayak nganu, udah nganu kok ini kayak DP misah ya. Ini namanya roh pemecah. Seringkali tidak terjadi dalam proses itu. Banyak sudah. Sehingga saudara, bahkan antar orang percaya, antar saudara seiman aja, ini ada blok ini, blok itu. Apalagi antar gereja, antar sinode. Sudah mulai, wah ini kamu gak benar, aku yang paling benar. Justru menjadi semua gak benar. Benar gak sih? Yang benar adalah kalau kita memiliki standar kehidupan adalah Yesus Kristus yang menjadi raja atas dunia ini. Katakan haleluya. Lanjut saudara. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mungkin kita masih ada kedengkian. Orang dengki itu tidak pernah menganggap orang lain itu benar. Orang lain lebih. Tapi pokoknya yang lain semua salah. Yang paling top saya. Ini orang dengki. Kemudian kemabukan. Mabuk itu jelas tidak sadar diri. Hanya memuaskan diri sendiri sampai tidak sadar. Pesta pora dan sebagainya. Yuk sembari kita cek mana yang masih ada pada kita. Tinggalkan itu semua. Saudara, Allah kita itu sebenarnya Allah yang luar biasa. Tapi Tuhan tunjukkan di sini. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah ku perbuat dahulu. Rasul Paulus pun mengakui itu pernah aku lakukan. Rasul Paulus itu tidak pernah tedeng-aling-aling merasa aku menyampaikan ini berarti aku tidak pernah melakukan hal itu. Dia ngakoni ini loh sebagai contoh. Aku ini dulu melakukannya. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maksudnya mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu apa toh? Berarti besok mati tidak masuk surga? Bukan. Tapi di masa sekarang ini saudara, pemerintahan Yesus Kristus yang menjadi raja atas dunia ini sampai bisa kita alami. Amin. Amin. Saya percaya saudara, kalau orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, segala sesuatunya lancar tidak? Lancar tidak? Pemeliharaannya beda enggak? Lah kalau kita ini dekat dengan yang berkuasa atas dunia ini, Yesus Tuhan yang menjadi raja atas dunia. Saya percaya kok Tuhan akan tunjukkan alur. Yuk ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Supaya ini loh aku punya planning seperti ini. Pasti terjadi. Nek kita ini wah orangnya pokoknya ini kedagingan. Gak mau dituntun, gak mau diarahkan, bagaimana mungkin? Banyak orang sama-sama sekarang ini sudah merasa pintar, merasa lebih, tapi dalam fakta kehidupannya hanya berhenti pada imajinasi.
bagaimana akan bisa menikmati? Ayat 22 mengingatkan, ini loh buah roh itu. Tetapi buah roh ialah satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Yang terakhir apa saudara? Penguasaan diri. Dicatat di situ. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita melakukannya tidak ada hukum yang menentang, berarti karya Tuhan lancar tidak? Ya pasti lancar. Banyak sekali ya saudara contoh. Kalau mungkin kita ini punya kerjasama dengan yayasan, atau mungkin kerjasama dengan pemerintah, itu mesti ada yang namanya SPJ ya, laporan pertanggungjawaban. Ini maksudnya apa sih saudara? Ini untuk menunjukkan kita ini ada kesetiaan, ada kejujuran atau tidak, ada penguasaan diri atau tidak dalam pengelola. Nek laporan ini clear, besok terkucur lagi enggak? Iya. Dan ingat, Allah kita itu adalah roh. Dimanapun kita ada, Tuhan itu tahu. Jangan seneng-seneng loh saudara, lah ora popo. Itu Pak Gembala enggak lihat, bukan mandornya Pak Gembala, tapi mandornya itu adalah Roh Kudus. Allah itu roh. Di mana saya saudara ada, di situ Allah ada. Katakan amin. Di sini saudara, perbuatan daging itu terlihat jelas dan merusak baik secara moral maupun relasi. Benar enggak? Kalau perbuatan daging itu dikerjakan, moralnya rusak enggak? Benar enggak? Hubungan dengan yang lain rusak tidak? Lah kalau hubungan dengan yang lain lalu tidak ada relasi, bagaimana mungkin saudara? Iya kan? Coba kalau kita ini punya usaha, punya pekerjaan yang perlu saya ini, misalnya hasil produksiku harus saya jual, tapi moralnya rusak, tidak ada relasi, siapa yang mau kerjasama, siapa yang mau beli? Benar gak saudara? Bukankah hidup saya dan saudara, kita itu harus menjangkau banyak jiwa? Ya kan saudara? Tunjukkan kebaikan kita. Tapi sebaliknya, buah roh ini adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya. Maka saudara, kembali ke contoh tadi. Janda Nabi. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa dengan kecuali buli-buli minyak. Apakah Nabi Elisa lalu ngomong, untuk apa kalau itu? Seperti itu saudara. Coba perhatikan di sini. Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ingat, buli-buli atau botol kecil ada isinya tidak? Ada isinya tidak? Artinya saudara, coba cek dalam hidup kita. Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita yang ingin kita selesaikan hari ini. Saya katakan yang ingin kita selesaikan hari ini. Supaya kuasa Tuhan itu nyata atas hidup saya dan saudara. Tunjukkan di hadapan Tuhan. Tidak usah ngomong kanan kiri. Tapi tunjukkan kepada Tuhan. Ini Tuhan. Seperti janda Sarfat itu mengatakan. Kecuali janda Nabi itu. Sebuah apa saudara? Buli-buli yang berisi minyak. Artinya yang masih ada gunanya, yang ada mananya. Lalu apa saat Elisa? Lalu berkatalah Elisa, pergilah
mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan, saudara. Berbahagialah orang yang terbuka hatinya, dan berbahagialah orang yang jujur dan mau bertindak. Kita dikehendaki oleh Tuhan. Kalau datang di tempat ini, mendengar firman Tuhan, bukan ini hanya untuk pengalaman. Oh, ini aku sudah pernah dengar. Lalu kuasa Tuhan itu mesti datang padaku. Tidak. Tapi harus kerjakan bagian saya dan saudara. Dia sama anak-anaknya lalu datanglah. Mulai ngambil. Mungkin dia ragu. Yang dikumpulkan ini adalah botol yang kecil-kecil. Ayo terus tambah. Ayo terus siapin. Ayo terus siapin. Apa sih maksudnya, saudara? Coba yang tadi pagi berangkat untuk datang ibadah hari ini, pengen diberkati Tuhan, boleh angkat tangan? Yang mantap, yang tinggi, saudara, supaya nanti Tuhan tolong kita. Benar, saudara? Benar? Coba renungkan di sini, saudara. Apa yang dibutuhkan Tuhan atas hidup saya dan saudara? Bejana kosong jangan terlalu sedikit. Jangan munafik dalam hidup saya dan saudara. Seringkali orang, alah nyongkong ini wis cukup. Tapi dalam pikirannya, aduh aku iri dengan dia. Berarti kurang enggak? Kalau masih ada iri hati berarti kurang enggak pada dirinya? Makanya sediakan wadah yang cukup. Banyak orang sekali lagi kalau ditanya, oh kamu butuh enggak? Aku cukup. Jawab dalam hati saja. Kan Tuhan Maha tahu. Di mana kerendahan hatimu? Aku ini kan orang beriman. Aku percaya Tuhan itu pasti sudah tahu lah. Bukan. Tapi tunjukkan dalam hidup saya dan saudara. Keterbukaan dan kejujuran itu harus terjadi dalam hidup saya dan saudara. Lalu saudara, setelah itu terkumpul, perhatikan apa yang disampaikan Nabi Elisa. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Apa yang dilakukan perempuan itu? Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, didekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yuk siapkan hidup saya dan saudara ini sebagai bejana. Hidup saya dan saudara jadikan sebagai bejana yang terus siap untuk diisi. Jangan sampai kita ini lalu tanya, mana tempat yang lain? Sudah penuh. Tapi ingat, pada kisah peristiwa ini bukan perumpamaan loh saudara. Satu hal yang terjadi, satu peristiwa yang nyata. Makanya saudara, jangan kecil hati.
Sebagai anak-anak Tuhan. Yuk ambil buah roh itu atas hidup saya dan saudara. Jangan sampai kita itu hanya berhenti pada imajinasi. Kita pengen lakukan sesuatu, ketika melihat orang lain justru yang muncul iri hati, kedengkian. Walah ini berarti dia tidak mikir aku dan seterusnya. Jangan. Bangun hubungan dengan Allah. Dengar apa yang dikatakan, dengar firman itu, kerjakan. Kalau contoh tadi remeh loh. Yuk pinjem ke tetanggamu, bejana kosong. Mungkin satu hal yang tidak masuk akal. Ini kecil kok. Tapi kan satu pujian katakan, isilah minyak, minyak Rohul Kudus. Nafiri bunyi, saudara dan saya akan dilantiknya. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Angkat salib dan soraklah, Raja mulia hampirlah datang. Glory haleluya. Tugas kita isilah minyak. Minyak apa? Minyak Roh Kudus. Sebenarnya saya dan saudara itu kalau siap, kita itu dilantik. Amin. Dilantik untuk apa? Pelayan Tuhan. Artinya pelayan Tuhan, apakah harus berdiri di tempat ini, pimpin puji-pujian? Bukan itu. Yang namanya melayani Tuhan itu, saudara akan dipakai untuk menjadikan nama Tuhan itu dipermuliakan. Katakan haleluya. Sekali lagi, sebaliknya buah roh adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya. Karakter Kristus yang hidup dan bertumbuh dalam kehidupan orang percaya. Supaya apa? Setiap orang melihat, bukan kok oh jari ini Kristen kok kaya ngono, bukan. Tapi ini loh, Kristen yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Makanya kalau kita ini menjadi hidup ini menjadi Kristus ada dalam hidup saya dan saudara, wes kita diberitakan yang negatif-negatif pun, kita akhirnya ketika bertemu dengan orang yang menilai kita negatif itu, apa akhirnya? Iya ya wong kok ngono kok cok dunekake elek. Tapi jangan terbalik. Seolah-olah ini kita ini rohani. Wah. Tapi nanti dinilai orang, makanya jari ini. Jangan sampai. Jangan dibalik. Jadi saudara, buah roh bukan hasil usaha manusia semata. Tetapi hasil dari hidup yang tinggal di dalam roh. Katakan amin. Jangan lupa perbuatan. Melalui hal ini saudara, lalu apa respon kita? Yang harus kita kerjakan adalah menyalipkan daging dan hidup dipimpin oleh roh. Katakan amin. Salibkan daging dan dipimpin oleh roh. Artinya salibkan daging itu apa tuh saudara? Yesus ketika ia di kayu salib, ia merelakan tubuhnya dipakukan di situ. Dia disalibkan. Tetapi dengan tujuan apa saudara? Dia menyelesaikan tanggung jawabnya untuk menanggung dosa setiap orang yang menyatakan dirinya percaya. Sampai dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Artinya sudah selesai tentang apa? Kita ingat minggu kemarin. Artinya sudah selesai itu. Ini loh, aku sudah membayar hutangmu lunas. Katakan amin. Ingat, ketika janda Nabi tadi
Selesai menuang, dia lapor kepada Elisa. Tuanku, semua bejana udah penuh. Dia katakan, jualah, bayarlah hutangmu, hiduplah dengan apa yang selebihnya. Jadi Nabi itu suruh hidup dengan kelebihannya atau dengan sisanya. Pengen kita hidup dalam kelebihannya? Katakan haleluya. Kita mau? Mau? Mau saudara? Yuk ubah sekarang. Salibkan daging. Yang diharap itu jangan hanya senang-senang dunia, pesta pora, kemabukan. Artinya mabuk itu nganti ora eling, saudara. Sopo ta aku iki? Benar enggak, saudara? Tapi kita harus percaya sebagai orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan hidup dalam Roh, dipimpin oleh Roh. Nah, saudara, ayat 24 dan 25 kita perhatikan kembali kepada Galati tadi. Dikatakan di sini, saudara, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang harus di stop, diberhentikan, dimatikan, artinya disalibkan itu adalah dimatikan, ditinggalkan, diselesaikan di situ. Apa, saudara? Hawa nafsu dan keinginannya. Mesnek kita itu mau memberhentikan keinginan kita, diganti dengan Tuhan, apa sekarang keinginanmu atas hidupku? Pasti damai sejahtera. Katakan haleluya. Ingat, saudara, sampai firman Tuhan itu berkali-kali ingatkan, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Ini kalau dikaitkan dengan uang. Bahkan, saudara, ini di tengah-tengah saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang telah mendoakan saya ketika kami mengikuti pelatihan di situ, saudara. Tentang ketahanan pangan. Kita perlu. Kenapa? Karena hidup ini tanpa makan, kita tidak mungkin. Kita melayani Tuhan tanpa makan mungkin tidak? Tidak mungkin. Maka pangan penting buat kita. Tapi bukan berarti semata-mata untuk kita cinta uang. Ya kan? Kemarin saya mendapatkan satu pemahaman yang berharga. HOB itu, saudara, House of Bread, rumah roti. Pak Pendeta Wiryo Hadi ini punya misi, saudara. Gereja menyelamatkan dunia. Melalui apa? Usahanya. Dia bikin greenhouse itu macam-macam sih. Tujuannya untuk apa? Satu, menolong. Di mana itu didirikan, orang-orang di situ bekerja di tempat itu. Punya ketahanan pangan enggak orang yang kerja? Punya. Hasilnya, saudara, dalam pekerjaan ini tidak mau sama sekali. Dalam pertanian ini kok nanti Mas nyong poe tak semprot kanggo sak-sake ora masalah, sing penting panenane nyong akeh. Kan sing mangan kan nudu nyong. Tidak ada hati yang demikian. Tetapi mereka punya prinsip. Saya harus menjual sesuatu yang layak supaya semua orang yang menikmati sehat karena diberkati oleh Tuhan Yesus. Manifestasi dikerjakan. Ini menjadi satu respon. Karena ia mendengar firman Tuhan, dilaksanakan. Dia meninggalkan menyalibkan daging. Dan saya lihat kalau kita melihat fasilitas yang ada, saudara, kesempatan untuk di situ itu membuat hasil yang semaksimal mungkin. Demi keuntungan, demi uang, sangat bisa. Tetapi apa yang dilakukan?
Tidak. Kita semua adalah pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan. Apa pekerjanya? Hanya anak-anak Tuhan? Bukan. Kebanyakan saudara orang-orang yang masih berkerudung, yang ngurusin sayur itu saudara. Dia dilatih untuk sebuah tanggung jawab. Bahkan kami waktu menengok di tempat ini saudara, hidroponik ini ada seorang yang teledor, itu langsung ketahuan. Sampai ini Pak Pinem yang mengetua ini bilang, lah ini loh Pak, Bapak, ketika kita ini mengarahkan orang untuk melihat sebuah kenyataan, ini loh kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Ditunjukkan kemana? Supaya kita ini meskipun hari ini seharian saya tidak bisa ngecek dari jumlah orang yang bekerja di sini, tetapi Tuhan tunjukkan ternyata yang ada di situ saudara, ada 3 baris ini sudah separuh layu. Kenapa persoalannya? Air mampet. Jadi di situ saudara, sambil memberikan pengarahan, contoh yang ditunjukkan kepada orang-orang yang ikut belajar di situ, tapi Tuhan tunjukkan ini loh, peringatkan supaya ini jangan duduk-duduk saja, tapi punya tanggung jawab dan dikerjakan. Respon yang positif itulah yang mengubahkan kehidupan. Katakan haleluya. Saudara, ketika kita melihat supaya dalam hidup ini Yesus itu tampak, apa yang harus dilakukan? Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Artinya menyalibkan, tinggalkan dosa. Jangan kau ulangi perbuatan yang menghambat hidupmu, yang membuat hidupmu terkutuk, terikat. Tinggalkan itu. Menuju kemana? Hidup oleh Roh. Yang berarti menjadikan Roh Kudus ini sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara ketika kita mendengar ini, bisa kita hari ini katakan, mana mungkin kita kan manusia biasa. Ya tinggal terserah mau mempertahankan manusia biasamu atau kita mau melangkah untuk hidup dipimpin oleh Roh. Katakan haleluya. Supaya saya dan saudara menjadi manusia Kristus yang dipimpin oleh Roh Kristus. Kesimpulannya saudara, kedewasaan rohani ini terlihat dari apa? Konsistensi kita, tanggung jawab hidup ini dalam pimpinan Roh. Katakan amin. Katakan haleluya. Buktinya mana? Kehidupan saya dan saudara hari-hari. Jadi, sekali lagi, yuk. Setelah kita terima firman Tuhan hari ini, jangan anggap ini hanya celotehan biasa. Wis anaknya wis hidup oleh Roh, hidup oleh Roh, hidup oleh Roh. Tapi hari ini responi, aku mau melangkah. Aku tinggalkan dosa, aku tinggalkan perbuatan-perbuatan daging. Aku tidak mau dengki lagi, aku tidak mau mabuk, aku tidak ingin hanya pesta pora, artinya bahagia-bahagia saja. Tapi hari ini aku mau melangkah. Meskipun berat, aku hanya punya buli-buli kecil yang berisi minyak. Tapi aku percaya kalau aku lakukan bersama dengan Tuhan, persoalanku pasti beres. Masalahku pasti selesai. Jangan anggap, oh aku ini kan orang lebih dari yang lain. Bukan, itu yang bukan yang dimaui Tuhan. Tapi justru orang yang rendah hati. Tuhanku, aku ini tidak punya apa-apa. Aku ini orang yang lemah. Hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang ada pada saya dan saudara sekecil apapun, tapi memiliki potensi dalam hidup saya dan saudara. Katakan pada Tuhan, ini Tuhan, meskipun kecil, aku masih ada dalam hidupku.
dan mulailah mau dipimpin oleh Tuhan. Setelah kita sadar, seperti janda Nabi itu mendengar perkataan Elisa, kumpulkan botol kosong, sediakan bejana-bejana yang jangan sedikit. Maukah saya dan saudara hari ini ditolong oleh Tuhan, dilepaskan persoalan kita dan mengalami hidup berkelimpahan, berkemenangan? Mulai teliti dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkitkan kuasa-Mu. Oh haleluya Yesus. Ini setiap umat-Mu yang terbuka hatinya kalian. Ulurkan tangan-Mu, penuhkan dalam hidupnya Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Yesus. Turunlah urapan Yesus, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelah. Relakan saat ini. Tuhan ingin bebaskan hidup yang terbelenggu. Oh Yesus, serta menjadikan mata yang buta, yang saat ini tidak bisa melihat mana jalan yang ditempuh. Terima Roh Kudus. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terimalah saat ini dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus dalam hidupmu. Tiara para patakara lamase. Tiara rara patakara mase. Tiara lamase. Yesus. Tiara rara para lamase. Tiara rara patakara lamase. Roh Allah yang hidup. Yesus. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Memulihkan hati mereka yang terluka. Yesus. Tiara rara jadikan hidupku Tuhan sebagai alat-Mu yang dipenuhi dengan urapan baru untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yesus. Menyatakan
dalam hadirat Tuhan. Dan percayalah, ketika Roh Allah yang hidup memenuhi hidup saya dan saudara, Tuhan nyatakan kebesaran kuasa-Nya atas hidup ini. Tuhan ingin jadikan kita semua alat Tuhan. Yesus, secara pribadi minta, secara pribadi serahkan hidupmu dan tunjukkan di hadapan Tuhan, ini Tuhan, masih ada potensi meskipun kecil Tuhan, supaya kuasa-Nya dicurahkan buat kita. Dan mintalah ke Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu. Yesus, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Yesus, memulihkan hati mereka yang terluka. Yesus, serta menjadikan mata yang buta. Yesus, jadikan hidupku dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. jadikan Hidupku alat-Mu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Berdirilah seperti janda nabi yang butuh pertolongan itu. Mintalah ke Tuhan, jadikan hidupku Tuhan alat-Mu yang dipenuhi dengan urapan baru. Mari Bapak Ibu buka hatimu sekarang. Yesus, makasih. WL Singer tetap nyanyi dari membebaskan. Terima kasih Yesus. Dan seluruh kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berdoa, minta ke Tuhan, dengar perkataan pujian ini. Roh Kudus membebaskan hidupmu. Kuasa Roh Allah turun memenuhi hidupmu. Terimalah, buka hatimu seluas-luasnya, supaya kuasa-Nya menolong, kuasa-Nya meselesaikan buat setiap kehidupan kita. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Yesus. Yesus, membebaskan hidup yang terbelenggu. bebas, pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Memulihkan hati mereka, Sembuhkan Tuhan setiap hati yang terluka. Bukakan mata hati kami Tuhan, supaya kami boleh melihat akan rancangan-Mu, melihat jalan-Mu yang harus kami lakukan. jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi harapan baru, Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih kuasa-Mu. Bapa yang kekal, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur hari ini Bapa,
Setelah kami terima kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu penuhi hidupku Tuhan. Rancangan-Mu tergenapi, rancangan-Mu terlaksana atas hidup ini. Mari Bapak Ibu terimalah hari ini karya kuasa firman Tuhan hari ini, menolong, menyelamatkan, membukakan jalan buat kita. Kita dibebaskan dari belenggu, kita disembuhkan dari luka hati. Terima hari ini. Dan Tuhan bukakan mata hati saya dan saudara untuk mampu melihat tangannya terulur buat kita, menuntun langkah kita. Tuhan bukakan terobosan hidup. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur, kami terima. Oleh karena itu jadikan siap kami alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hari ini kami terima kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami. Firman-Mu nyata atas hidup ini. Kami diubahkan. Kami memiliki hidup yang baru. Kami dituntun pada jalan kebenaran-Mu. Dan kami menikmati hasilnya. Menikmati karya kuasa-Mu. Menikmati berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur, kami percaya persoalan kami sedang Tuhan selesaikan. Kami mengikuti Engkau Tuhan. Respon kami mengikuti Engkau Tuhan. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, kami percayakan hidup kami saat ini Tuhan hanya di dalam pimpinan kuasa-Mu, sehingga Roh Kudus yang ada dalam pihakku. Terima hari ini dalam nama Yesus. Dan kita semua yang jadi ubahkan Tuhan. Dengan iman katakan amin. Selamat, Tuhan menyelesaikan hidup saya. Silakan duduk dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.